Lebaran kemarin kita sempat bikin buras. Nah, mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama, kita cuci berasnya sampai bersih 3 kali bilas. Ya, berasnya ini saya sebanyak 2,5 liter. Cuci dulu berasnya bersih-bersih. Sebanyak 3 kali ya. Panaskan santan sebanyak 2,5 liter. Jadi santannya ini sama banyak dengan berasnya ya. Jadi kalau berasnya 2,5 liter, santannya juga 2,5 liter. Catat itu ya. Oke. Nah, setelah itu tambahkan garam sekitar 2 sendok makan. Karena kalau saya ini ya guys, memang kelihatan seperti santan ya, tapi sebenarnya saya tidak pakai santan. Ini saya pakai creamer, Max creamer. Kenapa tidak pakai santan ya? Sekali lagi karena asam urat guys. Tapi ya semoga hasilnya sama ya, sama-sama enak burasnya. Oke, ini saya tambahkan garamnya 2 sendok makan. Kemudian masukkan beras yang sudah kita cuci tadi. Ini saya pelan-pelan karena panci saya ternyata belum cukup besar untuk memasak nasi sebanyak 2,5 liter beras ya. Ini unpredictable. Saya tidak tahu bahwa saya akan masak buras yang cukup banyak ini. Saya perkiraannya cuma 1,5 liter lah gitu. Tapi sepertinya kita harus masak lebih banyak. Ya tidak apa-apa, kita akali saja. Kita tidak usah terlalu rusak-rusuh ya. Kita masak saja sesuai dengan alat-alat yang kita punya. Oke, kita masukkan semua 2,5 liter berasnya secara hati-hati.
masak terus berasnya sampai airnya habis mengering. Dan ini sambil kita aduk-aduk sesekali ya, karena supaya bagian bawahnya itu tidak gosong ya. Kita aduk-aduk sesekali. Oke, kali ini saya harus begitu hati-hati karena pancinya yang saya punya ini pas-pasan sekali. Ini membuat saya menyadari kenapa ibu saya almarhum itu punya panci, dari panci yang kecil sampai panci yang besar segede gabang. Ya mungkin karena seperti ini, setiap lebaran harus masak yang porsi besar, mau bikin acara harus masak dengan porsi besar. Jadi semuanya dimiliki di rumah. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang seperti kita, ngapain punya panci besar seperti itu? Kalau kita bikin acara, catering saja, ngapain susah-susah. Tapi terkadang juga ini lebaran kita butuh masak yang agak banyak karena mungkin ada tamu tak. Ya, kita pilih yang sedang-sedang saja dan kita akal-akali saja cara memasaknya. Karena kalau kita pesan buras pasti pakai santan. Nah, saya enggak makan santan. Oke. Teruskan memasak sampai airnya habis mengering. Dan silahkan mengaduk-aduk. Kekuatan mengaduk Anda diuji di sini.
sudah hampir habis airnya ya, masih kita berusaha mengaduk-aduk sedikit sampai airnya benar-benar habis. Sambil saya tes apakah sudah mulai agak matang ya. Ternyata ini berasnya masih keras, masih lecek-lecek itu, masih bisa dipatah-patahkan. Jadi saya sepertinya belum puas dengan tingkat kematangannya. At least yang saya cari itu adalah dia setengah matang, sudah agak mudah untuk dipencet, tapi ini masih seperti mirip-mirip, masih seperti beras lah, masih bisa dipotong dua begitu dan masih keras. Oke, karena saya belum puas dengan tingkat kematangannya, maka saya harus melanjutkan memasak beras ini dengan dikukus pakai dandang. Dandang ya, kalau di sini namanya dandangi, padahal ini kukus ya, kukus. Dandang alari dandang, salah itu dendang ya. Selanjutnya saya lanjutkan memasak berasnya ini di atas kukusan ya. Saya kukus sekitar 15 menit untuk memastikan tingkat kematangan berasnya cukup untuk kita lanjutkan memasak setelah dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah dikukus, kita angkat dan mulai didinginkan. Terus kita bungkus berasnya, nasinya ini, nasi setengah matangnya ini dengan menggunakan daun pisang. Ini saya gunakan 2 lembar daun pisang seperti cara ibu saya membungkus buras. Yang bungkus luarannya ini lebih besar, lebih panjang, dan bungkus dalamnya ini lebih pendek. Jadi harapannya beras-berasnya ini sama dengan panjang dari bungkus dalamnya. Dan biasanya kita pakai daun bagian dalam itu daun yang masih muda atau coliknya, sementara yang daun bagian luar itu yang lebih tua. Sayangnya saya dapat daunnya ini kurang bagus ya. Nah, setelah dibungkus kita pencet-pencet supaya nasinya di dalam itu merata. Nah, kita bungkus semua sampai habis nasinya ini.
Setelah semuanya selesai kita bungkus, selanjutnya adalah kita mengikat buras. Nah, kita ikat dia dalam satu ikatan itu 3 bungkus buras. Jadi kita susun sedemikian rupa. Jadi bagian lipatannya itu di bagian dalam. Terus kita mulai mengikat. Kita mulai dari bagian tengah. Tuh, kita pegang ujungnya. Terus kita lilit ke bagian ujung dengan cara menyilang. Lalu sampai di ujung kita ikat beberapa kali sampai kuat, lalu kita balikkan ke arah satunya lagi, menyilang dan ketemu dengan tadi sisa ujung dari ikat talinya. Terus kita teruskan sampai di ujung, lalu kita keraskan di bagian ujung situ beberapa kali lilitan, terus kita balik arah sampai ketemu kembali dengan di yang bagian tengah tadi, ujung tali tadi itu ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis dalam pengambilan gambarnya. Ribet ya kalau kita sambil masak juga terus kita ngambil gambar juga sendiri ya, seperti inilah. Sampai di ujung kita ikat, ketemukan dengan ujung yang tadi ya. Terus kita ikat di bagian tengahnya. Banyak caranya orang untuk mengikat buras, tapi ya seperti inilah model buras kami dulu. Ini pertama kalinya saya mengikat buras, karena kalau dulu di rumah itu yang bertugas selalu almarhum kakak saya. Setelah semuanya selesai kita ikat, sekarang waktunya kita memasak kembali buras ini. Jadi ini sudah buras nih bentuknya nih. Kita masak sampai dia matang. Kita masak di dalam panci menggunakan air yang banyak, menyamai tinggi dari buras ini. Jadi semua burasnya harus tenggelam, harus berada di dalam air. Kemudian kita naikkan ke atas kompor dan kita masak. Kita biarkan terus masak sampai airnya agak berkurang. Setelah kira-kira 45-1 jam, kita lihat ternyata airnya sudah agak berkurang sampai sudah kelihatan 1 buras, maka kita tambah airnya. Kalau istilahnya kami di sini itu adalah disoleng. Disoleng artinya diisi ulang, airnya ya, sampai burasnya kembali tenggelam semuanya. Lalu kita lanjutkan memasak. Jadi apinya nggak pernah mati. Kalau dulu kita pakai kayu bakar guys. Tingkat usahanya juga itu kalau nyalakan kayu bakar lumayan. Oke, kita biarkan lagi sampai 1 jam berikutnya. Kemudian kita tambahkan lagi air sampai semua burasnya tenggelam. Lalu lakukan proses ini sebanyak minimal 3 kali, sebaiknya sampai 4 kali, supaya burasnya ini bisa bertahan lebih lama tanpa dimasukkan ke dalam lemari es, bisa sampai 4 hari. Nah, ini dia burasnya setelah kita angkat dari panci. Selanjutnya kita dinginkan. Burasnya ya, alhamdulillah lumayan mirip lah sama punya mama saya almarhum ya. Cuma ini sepertinya masalah di daunnya, karena daunnya terlalu tua, terlalu kering ya, lama baru dipakai, jadi teksturnya tidak terlalu hijau, sehingga burasnya juga tidak terlalu hijau, tapi lengket, bagus ya, tidak terhambur. Alhamdulillah. Kita coba dulu ya. Dari rasa ya mirip-mirip lah ya, tapi punya mama saya masih lebih enak daripada ini. Cuma ini sudah enak. Mungkin karena saya bukan pakai santan ya. Kita coba pakai kari. Bismillah. Nyaman nah sambal. Untuk buras kali ini saya nyatakan sukses. You have to try it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.